SWF yang udah kita punya dari 2020 performanya udah sejauh apa, Pak? Itu yang jadi pertanyaan. Di titik ini mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu bahwa Danantara itu tidak bisa dikatakan sebagai SWF. Murni SWF itu nggak bisa. Tapi yang murni SWF kita udah punya kemarin. Nah, sebelum itu saya mau jawab Danantara ini barang apa sebetulnya. Danantara bisa saya katakan ini adalah holding yang mengelola BUMN. Kemarin dikabarkan 7, nanti ujungnya 47 keseluruhannya akan masuk. Nah, tujuannya adalah nanti supaya BUMN ini dikelola bisa efisien. Bagus memang tujuannya. Kemudian ketika itu sudah proven, maka diharapkan akan menarik FDI, Foreign Direct Investment, atau investasi asing masuk ke Indonesia. Itu memang sangat kita butuhkan. Kira-kira kurang lebih kayak gitulah. Nah, balik ke tadi, apa yang saya bilang tentang SWF. Di kesempatan kali ini saya ingin nunjukin ke teman-teman sejarah, kemudian juga laporan keuangan dan masa depan Sovereign Wealth Fund yang kita punya. Apa itu? Indonesia Investment Authority atau INA. Jadi bukan Danantara. INA inilah yang menjadi SWF. Pure SWF yang kita miliki, yang kita harapkan bisa memberikan prosperity ke seluruh masyarakat nantinya. Karena ini kan program jangka panjang gitu. Nah, makanya ketika Danantara ini muncul, yang pertama kali loncat di kepala saya adalah yang kemarin ini udah sejauh apa sih performanya, itu udah kayak gimana laba dari INA, apakah udah ada yang masuk ke pemerintah, ketentuannya seperti apa, karena memang sebelumnya saya belum baca-baca kayak ya udahlah bikin program SWF, oke, good. Terus kemudian ini kok belum baru 5 tahun udah muncul lagi Danantara dan sama-sama dibilang SWF, kan jadi timbul tanda tanya. Emang bener kalau Danantara ini dibilang untuk prosperity? Karena yang muncul di kepala saya ini lebih mirip sebagai sebuah legacy yang ingin ditinggalkan oleh kepemimpinan yang berkuasa saat ini. Apakah legacy itu buruk? Enggak selalu, teman-teman. Legacy ketika didasari oleh good intention yang kuat, niat yang kuat untuk supaya barang yang saya bikin ini menjadi sebuah legacy yang baik, ujungnya bisa akan menjadi prosperity juga. Tapi ketika dikelola dengan, ya tahu sendiri Indonesia ada di ranking berapa indeks korupsinya. Maka ketika dibilang, oh kita harus optimis dengan Danantara, kita harus ini banyak kan contoh-contoh yang berhasil SWF di luar sana, ya kita memang ahli banget untuk ngambil contoh-contoh yang bagus. Sedangkan eksekusinya ya masih menjadi tanda tanya. Jadi kita harus tahu sejarahnya, kita harus bedah laporan keuangannya, dan kita harus pertanyakan masa depannya. Itu yang akan kita bahas. Seperti apa hidup sebelum ada INA, sebelum ada Indonesia Investment Authority atau INA, itu kayak gini. Kita nggak usah ngebayangin Indonesia karena terlalu besar. Kita bayangin aja ini adalah sebuah desa. Di dalam sebuah desa tentu ada kepala desa, ada bendahara yang ngurusin keuangan, dan ada satu lagi ini. Desa ini punya beberapa badan usaha. Nah, ini akan masuk ke bendahara sebagian laba daripada yang dihasilkan oleh badan-badan usaha ini. Kemudian uang yang masuk akan diolah ya oleh si bendahara. Sebagiannya itu akan masuk lagi ke sini, ke badan usaha itu tadi, untuk keperluan operasional, pengembangan, dan lain-lain tentunya. Sekedar seperti ini, teman-teman. Sampai suatu hari desa ini ingin menjadi desa maju di tahun 2045. Tentunya untuk menjadi desa maju di 2045 itu membutuhkan resource, terutama uang yang cukup besar supaya ekonominya menjadi maju dan patut untuk dikategorikan sebagai desa maju. Caranya, kepala desa ini akan melihat yang pertama adalah badan usaha yang ada di dalamnya bisa menjadi harapan nggak. Ternyata performa badan usaha ini biasa aja, nggak bisa menghasilkan cuan yang cukup banyak untuk menopang pertumbuhan dan akhirnya nanti tercapai goals menjadi desa maju di 2045. Lalu cari-cari opsi lain, coba bikin kerjasama nih sama pengusaha-pengusaha yang lain, nggak cuman mengandalkan badan usaha yang milik desa aja, tapi juga kerjasama dengan pengusaha-pengusaha dengan harapan nanti investasi dan juga aktivitas bisnis itu menjadi ada peningkatan dan akhirnya secara ekonomi itu akan berkembang. Tapi ternyata yang terjadi adalah kurang efektif juga. Resource di perbankan, apakah kira-kira nanti akan ada suplai modal yang cukup di situ? Ternyata setelah dinilai
masih kurang juga untuk bisa menopang jadi negara maju di 2045. Dari semua resource itu dinilai ternyata masih kurang juga, pada akhirnya muncul sebuah ide untuk membuat Sovereign Wealth Fund atau SWF yang dinamakan INA. Karena desa ini adalah perumpamaan dari sebuah negara, yaitu Indonesia. Caranya tentu adalah dengan menunjuk orang baru, dan ini strukturnya itu tidak di bawah antara kedua orang ini, enggak juga di atasnya, tapi dia memang baru. Orang baru ini tadi punya satu kewajiban utama, yaitu mengelola investasi. Tentu dia butuh modal. Pertama teman-teman, modal ini udah diserahkan per hari ini, tentu ya udah tercatat 75 triliun, udah full. Dan modal ini juga nggak hanya berupa uang tunai ya, tapi di dalam peraturannya itu bisa aja desa itu memberikan selain uang tunai adalah berupa barang, dan juga bisa berupa piutang badan-badan usaha ini tadi. Jadi gampangnya misalkan badan usaha ini punya utang ke desa, nanti si desa ini akan ngomong, udah itu utangmu nanti bayarnya ke si badan yang baru ini aja nih, ke INA aja nih bayarnya. Nggak usah masukin ke kita, tapi langsung kasih ke dia nanti biar dia investasiin uangnya. Setelah total ini 75 triliun dan berjalan, pembagiannya ini perlu diperhatikan, 10% dari laba itu wajib dimasukkan dulu ke dana cadangan wajib. Ini istilahnya adalah tabungan, tabungan yang nggak boleh diapa-apain. Kemudian selain ke ini reserve, juga nanti harus ada laba ditahan. Laba ditahan ini harus mencapai 50% dari modal awal ya. Modal awalnya 75 triliun, ini dikalikan dengan 50%, maka hasilnya adalah 37 triliun 500 miliar rupiah. Nah, itu adalah yang harus dipenuhi, yang harus disisihkan sebelum nanti pada akhirnya badan yang ngurusin investasi ini bisa membagikan labanya ke pemerintah. Kemudian profit sharingnya seperti apa? Nah, ini ketentuannya adalah 30%-nya maksimal itu bisa dibagikan ke desa, ke pemerintah, atau bisa juga lebih dari 30%, tapi nanti ada ketentuan-ketentuan tambahan. Yang menjadi pertanyaan sekarang teman-teman, ini sudah sejauh apa performance-nya? Saya baru dapat laporan keuangan yang udah diaudit itu tahun 2023, untuk 2024 saya masih belum mendapatkan. Jadi teman-teman, kita nanti akan lihat sekilas, dan kalau teman-teman mau lihat laporannya lebih lengkap, saya udah cantumin di deskripsi, nanti bisa di-download. Oke, untuk di laporan keuangan kita langsung saja. Di sini kita bisa lihat di bagian neraca maupun di laporan perubahan ekuitas, di situ tercantum bahwa sejauh ini per 2023 sekali lagi itu sudah terkumpul 1,5 triliun. Mungkin lebih tepatnya baru terkumpul 1,5 triliun, bukan sudah terkumpul 1,5 triliun. Sekarang kita ngomongin laba. Laba dari INA di 2023 itu adalah 4,2 triliun. Kemudian akumulasi laba ditahan itu dari kemarin-kemarin dikumpulin sampai per akhir 2023 itu sudah terkumpul 5,6 triliun. Di bagian laporan laba rugi, ini di bawah teman-teman bisa cek, di situ ada juga laba komprehensif yang secara dominan untuk diperoleh dari peningkatan nilai aset, nilai investasi. Istilahnya untuk orang-orang investment bisa disebut dengan capital gain sebesar 12 triliun lebih yang didapatkan dari ini. Bisa dicek di bagian catatan atas laporan keuangan, pemerintah mengalihkan sebagian daripada saham seri B, Mandiri dan BRI dimasukkan ke INA, yang mana sebelumnya ini dimiliki oleh pemerintah. Jadi, oke lah, ini aku punya saham di BRI sama Mandiri nih, tak masukin ke kamu nih, silahkan dikelola, nanti dapat dividen, dapat peningkatan nilai portofolio sahamnya. Nah, itu silahkan nanti dikelola biar investasimu menjadi lebih bagus ya, kurang lebih ngomongnya kayak gitu secara sederhana. Ibaratnya gini, teman-teman punya suatu usaha, nah usaha ini berjalan bagus, profitable, sehingga teman-teman bisa nih menginvestasikan sebagian uangnya ke usaha yang lain. Nah, diharapkan nanti dari usaha ini selain juga nanti mendapatkan dividen, itu juga dia berkembang semakin besar, ekspansi, dan nilai daripada bisnis ini meningkat. Nah, peningkatan nilai inilah yang masuk di bagian laba komprehensif ini, karena memang sebagian besar didominasi oleh peningkatan daripada nilai tersebut. Kemudian untuk laba yang masuk di laba rugi ini, laba rugi bersih ini adalah
profit daripada operasional usaha teman-teman, dari penjualan dan lain sebagainya, dari aktivitas bisnis lah intinya, yang di situ berupa laba yang beneran nanti akan masuk ke bisnis. Kemudian teman-teman ada periode baru lagi, di sini masuk era Danantara. Danantara sekali lagi lebih tepat dibilang sebagai holding, super holding. Jadi bukan murni SWF. Kalau kita ngomong SWF ya INA, tapi Danantara ini kita sebutnya super holding. Danantara teman-teman, salah satu fokusnya yang perlu saya sampaikan juga adalah di situ kan memang dia ingin banget narik foreign direct investment. Kenapa sih Indonesia itu sangat butuh foreign direct investment atau investasi dari luar negeri, investor asing itu pokoknya harus masuk ke uang. Karena memang teman-teman ini kalau kita baca report yang ditulis oleh Pak Gita Wirjawan, bahwa Indonesia itu money supply-nya itu memang kurang, ya. Money supply rasionya kalau kita bandingkan dengan GDP di Indonesia itu baru 40 sekian persen. Singapura itu udah 200%. Jadi ibaratnya gini, kalau di Indonesia itu kita mau ngasilin produk yang bagus, layanan, udah inovasinya maksimal, ya tapi kalau uang yang beredar segitu-gitu aja juga mau jungkir balik juga repot gitu kurang lebih kalau kata Pak Gita Wirjawan. Jadi memang kita butuh uang. Jadi teman-teman jangan inilah jangan kebanyakan makan teori konspirasi yang ngomong bahwa oh ini elit global, uang, fiat money dan seterusnya. Udahlah, intinya kita memang butuh supply uang yang lebih dan oh nanti kalau inflasi gimana? Itu kita bahas di lain video. Di sini pertanyaan selanjutnya adalah yang saya berikan tanda tanya besar itu kita mau ngapain selagi ini belum tercapai dan juga selagi Danantara ini masih bayi. Apa yang perlu dibenahi? Apakah kita dengan sekedar bikin-bikin badan yang ukuran yang jumbo, aset under management 14.000 triliun lebih dan seterusnya itu menjadi solusi yang tepat dan menyelesaikan semua masalah? Jawabannya tidak, teman-teman. Jadi kita bayangin kondisi ini sebagai sebuah jalan menuju goals-nya Indonesia 2045, Indonesia emas. Nah, INA, Danantara, dan lain-lain itu ya kayak lampu penerangan, teman-teman. Harapannya kan jalan itu bisa dilalui dengan lancar kalau jalannya terang, tapi ya juga belum tentu. Kalau misalkan jalannya banyak batu, jalannya masih belum mulus, di situ masih rawan begal dan seterusnya. Siapa yang mau lewat situ dan mau menuju ke tempatnya aja juga udah was-was terus gitu. Contoh, kasus-kasus yang kita udah sering dengar, premanisme. Ya, preman-preman malah pengusaha di kawasan industri. Terus pada akhirnya banyak pengusaha dari luar yang enggan berinvestasi bikin pabrik di sini. Ya pastilah orang pengusaha dari negara kita sendiri aja yang memang punya resource untuk bangun pabrik di luar, pilih keluar. Preman satu, dua maling. Kalau korupsi ya Indonesia itu indeks korupsinya juga masih jeblok. Maling saham misalkan. Teman-teman bayangin, bikin usaha ngerintis dari masih bayi, dirawat dengan penuh hati, kemudian setelah bisnis itu gede, tiba-tiba teman-teman besok bangun tidur, perusahaannya udah jadi milik orang lain. Tiba-tiba ada yang malingnya dari atas lagi. Tiba-tiba udah dirubah itu akta perusahaan apa segala macam, kemudian apa SK yang di Kemenkumham dan seterusnya itu sudah berubah. Teman-teman mau gugat juga itu udah bukan perusahaan teman-teman, mau apa ya nggak bisa dong. Ini kan masalah yang lawak sebetulnya kalau kita bolehlah ngomong SWF dan seterusnya, tapi hal-hal kayak gitu masih belum dibenahin sudah mau kayak gimana. Nah ketika itu nggak diberesin, nggak linear nih sama tujuannya SWF holding apalah itu, ya orang luar mau masuk kayak ragu lah pasti. Satu lagi kepastian hukum. Pemerintah kerjaannya bikin-bikin RUU terus berubah-ubah peraturan. Udahlah peraturan yang udah ada gimana caranya biar maksimal. Ngapain gitu itu rubah-rubah terus bikin ribut terus. Emang kita harus optimis, iya, tapi untuk percaya dengan menutup mata itu jangan sampai. Karena dana kelolaan macam kayak gini kalau di Indonesia ya rawan memang. Masa Indonesia mau disamain, oh di luar kan banyak yang sukses misalkan Norwegia gitu. Di Norway itu ada satu SWF. Dia paling besar di dunia, GPFG. Dia dari awalnya itu udah jelas tujuannya. Kenapa dia bikin SWF? Karena dia punya resource minyak. Nah, penjualan minyak dia itu menghasilkan laba yang cukup besar sehingga mereka pengen nih dikelola ini labanya jangan sampai nguap gitu aja lah.
kita bikin satu lembaga yuk untuk ngelola ini, dana yang masuk bisa untuk besok-besok generasi selanjutnya itu bisa menikmati hasilnya." Dibikinlah GPFG. Resource-nya dari awal udah jelas. Nah, Indonesia ini apa yang jadi pertanyaan? Resource unggulan kita apa? Pertanian kah? Inovasi? Industri? UMKM? Apa gitu? Kita lihat Singapura misalkan, sebelum SWF-nya dia dibikin, CIC dan Temasek, itu kan mereka matengin dulu industrinya. Mereka punya konsep ekonomi yang benar-benar mateng, baru dibikin SWF untuk menarik investasi dari luar dan seterusnya. Nah, Indonesia ini apa? BUMN aja tulang punggungnya. Nanti kalau Indonesia jadi negara maju, apakah kondisinya akan lebih baik?